Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan Tuhan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan saya mengajak kita mengambil saat teduh sejenak. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat sebuah pujian sejauh timur dari barat. Dosaku
menyucikan kami dari dosa kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, atas berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang minggu yang kami lalui. Engkau Allah yang memperhatikan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati bersekutu dengan Engkau di dalam puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu dan pemberitaan firman yang akan kami dengarkan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dan menolong kami sehingga kami menikmati berkat yang dari Tuhan di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kembali kita akan memuji Tuhan dari nyanyian hidup yang kekal yang ke-53. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Mazmur pasal yang ke-6. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi,
menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh kasih-Mu dan setia-Mu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada-Mu. Siapakah yang akan bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengendangi tempat tidurku dan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidam karena sakit hati, rabun karena semua malamku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat dan doa Bapa kami yang nanti akan dipimpin oleh Pak Gembala. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian, nyanyian hidup yang kekal halaman 36. Tambahlah kasih-Mu akan Tuhan. Kita menyanyikan bait pertama dan bait yang kedua saja. Kepada-Mu ya Allah, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami puji dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang dalam kekuatan Roh Kudus Tuhan yang menghadirkan kami di tempat ini dan memungkinkan kami sebagai warga jemaat Bethesda untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini, walaupun kami harus melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Dan dalam rangkaian ibadah ini kami mau menyerahkan segala beban dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan melalui doa syafaat. Sebab itu Tuhan berkenanlah Kau mendengar dan juga mengasihani kami serta menjawab segala permohonan kami yang akan kami nyatakan kepada Engkau. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan jemaat Bethesda yang dalam kurun waktu beberapa bulan ini kami tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja ini. Dan kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada. Engkau melihat akan pergumulan setiap warga jemaat yang telah menyelidiki kepunyaan-Mu
di Jemaat Bethesda ini. Mereka yang ada di Gamlada, mereka yang berada di sepanjang jalan besar ini, mereka yang berada di Kampung Baru 1, Kampung Baru 2, di Komplek Dokter. Oh Tuhan, Engkau melihat dan meneliti keadaan hidup mereka. Kalau ada di antara setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, apapun bentuk pergumulan yang ada, dari tempat ini kami berdoa dan menyerahkan setiap warga jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah Engkau melawat dalam kasih setia Engkau akan mengangkat segala beban dan pergumulan yang ada ini, dan Engkau memberikan pemulihan dan sukacita daripada Tuhan. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, di mana COVID-19 yang sangat menakutkan kami dan juga yang mengekang seluruh keberadaan hidup kami, sehingga kami tidak bisa bergerak dan melakukan aktivitas dengan secara lebih baik ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, tolong jemaat-Mu, Engkau bungkus mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau lindungi, Engkau luput setiap jemaat Tuhan yang ada dari ancaman COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk menyerahkan pelayanan yang ada di rumah sakit. Kami doakan hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, di setiap bidang pelayanan yang dilakukan, baik mereka yang melayani sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pekerja-pekerja medis yang lain ya Tuhan, yang rentan dengan semua situasi penularan penyakit yang ada ini. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Kami letakkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjaga, melindungi mereka, menaungi, membungkus mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga sukacita daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan warga jemaat. Kami doakan juga pelayanan-pelayanan seperti PKMD yang mungkin saat ini sedang berhenti juga, atau juga pelayanan yang ada di Akper ya Tuhan, serta pelayanan yang ada di Metro. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, dan lembaga-lembaga ini sepenuhnya kiranya Tuhan akan menolong setiap lembaga ini. Dan kami rindu bahwa lembaga-lembaga ini dan anak-anak Tuhan yang melayani menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kemurahan Tuhan yang ada. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan setiap anak-anak dari jemaat Tuhan yang sedang menuntut ilmu pendidikan, yang mereka tidak bisa pulang ke Selukat ini Tuhan, karena keadaan yang sekarang, baik mereka yang ada di Jakarta, mereka yang ada di Bandung, mereka yang ada di Jogja, atau juga di tempat-tempat yang lain. Walaupun hamba tidak menyebut nama mereka satu demi satu Tuhan, tapi Engkau melihat dan melawat mereka. Engkau mengetahui akan keberadaan hidup mereka ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka juga yang bekerja, yang mengambil pekerjaan di tempat-tempat yang lain, kami serahkan mereka semua. Mereka yang ada di Pontianak, mereka yang ada di Singkawang, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lawan mereka, lindungi mereka dan pelihara mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk menyerahkan gereja PB secara khusus untuk Kalimantan ini. Biarlah Tuhan akan menolong hamba-hamba-Mu yang melayani setiap gereja yang ada. Jadi kalau mereka sebagai alat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat menggoncang kehidupan kami saat ini, berikan mereka hikmat dan bijaksana, berikan mereka kasih karunia daripada Tuhan. Maka setiap gereja-gereja Tuhan jemaat-Mu yang ada di gereja PB Kalimantan ini, Tuhan lawan mereka, berkati mereka, lindungi mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan itu sendiri. Pemimpin-pemimpin gereja, para pengurus gereja, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan situasi bangsa kami juga ya Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa kami. Dengan hidup pikuknya masalah COVID-19 ini, kami melihat bagaimana Tuhan hal-hal yang harus diambil sebagai kebijakan daripada pemerintah. Biar Tuhan juga akan menolong, memberikan penghiburan daripada Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami seiman yang dipercayakan memegang tampuk pemerintahan, baik di DPR, di MPR, bahkan para menteri dan juga pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka dan berikan mereka hikmat dan bijaksana. Berikan mereka kasih karunia daripada Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi seperti ini mereka boleh memancarkan iman, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan menjadi saksi bagi umat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa karena kami baru saja mendengar ya Tuhan, bahwa
kami selalu diizinkan juga untuk beberapa waktu ke depan ini kembali dapat beribadah. Dan juga pengurus gereja ini akan rapat membahas masalah itu besok ya Tuhan, tentang kemungkinan langkah-langkah yang harus kami akan ambil sebagai pewujudan daripada apa yang diberikan himbauan oleh pemerintah kepada kami. Tuhan tolong supaya kiranya apa yang kami lakukan ini diberkati, diurapi oleh Tuhan sendiri, karena kami sangat rindu Tuhan bahwa ibadah ini akan dipulihkan kembali. Kami akan bersuka cita dan kami akan melihat bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini akan bersorak-sorai daripada hadirat Tuhan, karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan. Dan karena itu Tuhan izinkan kami sebagai warga jemaat di tempat ini mengakhiri seluruh rangkaian permohonan kami dalam doa semalam ini dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Dengan kita menyanyi, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
saksikan hari iman yang terdapat, yang terdapat di saat ku berjatuh, berjalan dengan air Selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Dan saat ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sejenak, yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu unta. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular Buddha, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengar penjelasan daripada bagian firman Tuhan ini, kita berdoa sejenak. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Engkau yang Maha Kudus, di mana pada saat ini kami sebagai warga jemaat mau mempersiapkan diri untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, sebelum firman-Mu ini akan disampaikan lebih jauh kepada kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja dan menolong kami, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, maka kami tidak hanya mendengar, tetapi juga Engkau akan memberikan kami sebuah kemampuan untuk memahami, mengertinya, dan lebih daripada itu, Tuhan tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sebab itu ya Tuhan, kami tidak mengizinkan segala tipu daya iblis yang akan memutar balik kebenaran firman Tuhan, mengalihkan perhatian kami kepada hal-hal yang lain.
Kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan karena itu Tuhan, enyahkanlah segala tipu daya iblis ini dan hancurkanlah Tuhan. Dan Engkau akan mengarahkan perhatian kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dan puji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, ketika saya mempersiapnya untuk disampaikan kepada kita dalam ibadah ini, saya memberikan sebuah tema, yaitu inti dari pemberitaan Yohanes Pembaptis. Kalau kita membicarakan tentang Yohanes Pembaptis, kita dapat membicarakannya dari beberapa aspek kehidupannya. Misalnya dari kelahiran Yohanes Pembaptis, atau juga dari penampilannya yang nampaknya aneh bagi setiap orang, secara khusus pada orang-orang sejamannya. Karena kenapa? Sebab Yohanes Pembaptis, dia tidak tinggal di rumah seperti kita, pakaiannya juga tidak seperti kita, dan makanannya pun tidak seperti makanan manusia yang biasa. Juga mungkin kita bisa membicarakan tentang Yohanes Pembaptis ini dari pekerjaan sehari-hari. Karena dia bukan petani, dia bukan peternak, dia bukan pedagang atau pembisnis, tapi dia selalu tampil di Sungai Yordan dalam sebuah pemberitaan dan seruan yang dinyatakan dengan terus terang kepada setiap orang yang mendengarnya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, bukan kita mengabaikan hal-hal yang tadi, tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting menurut saya yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai inti pemberitaan Yohanes Pembaptis itu sendiri. Apa sih inti pemberitaannya? Kalau kita melihat di dalam ayat 2, firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 2 menceritakan tentang seruan daripada Yohanes Pembaptis kepada setiap orang yang datang menyaksikan dia, mendengar dia. Tidak ada sesuatu yang lain yang disampaikan, tapi ada sebuah permintaan yang terus-menerus disampaikan, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua mempelajari dua hal penting ini mengenai seruan daripada Yohanes Pembaptis, yaitu bertobat dan alasan mengapa perlu terjadinya pertobatan itu sendiri. Kita melihat satu demi satu. Yang pertama, yaitu tentang seruannya supaya setiap orang yang datang menyaksikan dia harus melakukan pertobatan. Jemaat, kalau kita melihat tentang definisi daripada pertobatan, bahwa pertobatan adalah perubahan sikap hidup 180 derajat, atau boleh dikatakan perubahan secara totalitas dari kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi. Hal ini berarti kalau Yohanes terus-menerus menekankan tentang pertobatan, karena ia sendiri melihat tentang kehidupan manusia ini, secara khusus orang-orang yang datang menyaksikan dia, bahwa setiap manusia berada pada situasi tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang diberikan tugas oleh Allah untuk mempersiapkan jalan atas kehadiran daripada Yesus Kristus, Sang Mesias manusia itu sendiri,
Maka Yohanes tidak henti-hentinya menyerukan pertobatan. Bahkan karena pentingnya pertobatan ini, ketika orang Farisi dan orang Saduki yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-7, Yohanes menegur mereka dengan keras dan berkata, "Hai kamu keturunan ulat beludak." Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini, teguran ini seharusnya menjadi perhatian di dalam kehidupan setiap orang, khususnya pada waktu itu, tetapi juga kepada kita warga jemaat Tuhan yang ada, bahwa begitu pentingnya di hadapan hadirat Tuhan masalah pertobatan manusia, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah. Hal yang kedua, jemaat sekalian, yaitu mengenai alasan mengapa perlunya pertobatan itu sendiri. Di dalam ayat yang kedua bagian selanjutnya, setelah dia menyerukan pertobatan, dia berkata, "Sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ini yang menjadi alasan daripada Yohanes Pembaptis mengapa dia menyerukan pertobatan ini. Berbicara tentang kerajaan surga, jemaat yang saya kasihi, maka kita melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, seperti kerajaan surga adalah kerajaan di mana Allah yang memerintah. Dia yang berdaulat, dia yang menjadi raja dalam kerajaan surga itu sendiri. Aspek yang kedua yang perlu kita ketahui, alasan tentang pertobatan ini, sebab kerajaan surga sudah dekat, adalah kerajaan surga itu adalah kerajaan yang tanpa dosa. Artinya, kerajaan ini tidak akan diisi oleh segala macam kejahatan, apapun bentuk kejahatan yang terjadi. Kerajaan ini adalah kerajaan yang suci dan kudus, sebab Allah kita suci dan kudus akannya. Dia tidak menghendaki adanya kejahatan dan dosa dalam kerajaan surga itu sendiri. Karena itu, jika manusia ini masuk dan hidup dalam kerajaan surga, di mana Allah memerintah, maka manusia harus hidup tanpa dosa. Manusia harus suci dan kudus. Tetapi jemaat yang saya kasih, siapakah manusia ini? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Kalau demikian, bagaimana mungkin manusia bisa akan hidup dalam kerajaan surga ini sendiri? Kita bersyukur jemaat sekalian, karena ada bagian firman Tuhan berkata kepada kita, jikalau kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah setia dan adil, dan Ia akan mencuci dan menguduskan kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini harapan. Tapi bagaimana hal ini bisa dapat terjadi dalam hidup kita? Hanya satu cara, yaitu dengan pertobatan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar firman Tuhan ini tidak hanya mengisi pengetahuan kita semata-mata, sebab tidak ada arti kalau kita hanya mengisi pengetahuan kita diperkayakan dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan ini, maka kita juga perlu melihat relevansinya dan aplikasinya bagi kehidupan setiap manusia. Bagi diri kita, apa relevansinya dan apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Oh jemaat sekalian, akhir-akhir ini dengan adanya masalah COVID-19, semua hamba-hamba Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pasti
menghubungkan keadaan COVID ini dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Gereja Tuhan selalu mendengarkan kabar ini dengan tujuan untuk mempersiapkan umat tebusan Tuhan, agar umat tebusan Tuhan mempersiapkan diri untuk selalu siap sedia pada hari dan waktu yang tidak disangka-sangka, yaitu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali menjemput orang yang selalu setia, siap sedia menyambut Dia. Beberapa saat ini kalau kita melihat di mass media yang kita miliki, ada banyak hamba Tuhan yang coba memberitahukan kepada kita, dan saya yakin bahwa jemaat sudah sangat diisi dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Jemaat, masalah COVID-19 seharusnya di dalam kehidupan kita bisa membuat dua sikap dalam hidup kita. Yang pertama, bisa membuat kita menjadi ketakutan. Ketakutan bisa mewarnai kehidupan kita, perasaan kita, hati kita. Kita gelisah, kita susah. Bertemu dengan saudara kita susah. Berbicara dengan teman, dengan tetangga kita susah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang saling mencurigai satu dengan yang lain, sehingga pergaulan kita tidak rileks lagi terhadap sesama kita karena masalah ini. Tapi ada sikap yang kedua, dan sikap yang kedua ini harusnya dimunculkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yaitu sikap di mana masalah ini membawa kita kepada sebuah pengetahuan untuk melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang dinyatakan kepada kita mengenai tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali, satu demi satu mulai tergenapi. Dan ini seharusnya menjadi sebuah pengharapan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita sebagai manusia, kita wajar merasa takut, tapi sebagai orang yang beriman, kita melihat bahwa iman kita adalah iman yang benar, sebab firman Tuhan telah menyatakannya kepada kita, dan Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah ini saya berharap kepada kita semua supaya kita tidak terlena dan tertipu. Tapi mari kita semua kembali untuk memeriksa kehidupan kita dalam iman kepercayaan kita. Jikalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan hadirat Tuhan, ini saatnya. Masalah ini menjadi peringatan kepada kita untuk membawa kita kepada Dia, kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, supaya kita bisa mengintrospeksi diri dan datang kepada Dia dalam sebuah pengakuan dan memohon belas kasihan-Nya, agar hidup kita berkenan kepada Dia dan kita diterima di dalam kerajaan surga itu sendiri, yang adalah Allah memerintah di dalamnya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar mengingatkan kami kembali dalam situasi yang sedang kami hadapi ini ya Tuhan. Seharusnya kami tidak hanya terlena dengan ketakutan mengenai kehidupan kami, tapi ini seharusnya juga membawa kami untuk memeriksa hidup kami. Jikalau ada hal-hal yang perlu, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang perlu kami bereskan, yang perlu kami akui dapat hadirat Tuhan dan mohon pengampunan dan penyucian daripada Tuhan.
Dan biarlah situasi ini akan sungguh-sungguh menghantar kami untuk bertemu dengan salib Yesus dan menyerahkan hidup kami, supaya kami layak untuk masuk dan diterima dalam kerajaan surga itu sendiri. Terima kasih, terpuji Bapa. Inilah doa kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah dikabarkan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, dan biarlah itu akan menolong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu silakan memberikan persembahan di rumahnya masing-masing. Simpan persembahan itu, boleh juga dikirim ke ketua kelompoknya, kelompok ibadahnya masing-masing, atau boleh juga langsung diserahkan dengan bendahara gereja kita, dan juga boleh dikirim atau ditransfer ke rekening gereja yang ada di bulletin kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian hidup yang kekal halaman yang ke-46. Kita menyanyikan pujian ini dari bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Yesus mau kami percaya. Kepadamu ya Allah, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami puji dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini di akhir daripada persekutuan dan ibadah umat tebusanmu, kami datang bersyukur menyembah Engkau, sebab atas dasar kasih setia dan kemurahan Tuhan maka ibadah ini dapat dimulai dan dilaksanakan, dan kami telah diberkati. Karena Dia Tuhan, kami berdoa kepada Engkau supaya kiranya segala berkat yang kami nikmati melalui ibadah ini Tuhan meteraikan dalam langkah hidup setiap jemaat Tuhan yang ada, untuk menghiasi keberadaan jemaat Tuhan yang ada di Bethesda ini. Tuhan menolong memimpin, Tuhan juga akan menuntun langkah hidup sepanjang 1 minggu ke depan,
supaya segala sesuatu yang dilakukan dan dimanapun jemaatmu berada akan selalu berada dalam naungan kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus akan menyertai jemaat sekalian mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.